Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia dari Kesmas A dengan NIM 702-001-2110-77. Pertanyaan pertama yaitu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pertanyaan tersebut mengapa saya pilih benar? Karena komposisi penduduk itu bersifat luas dan di mana dapat dikelompokkan suatu negara atau daerah berdasarkan tentang usia tertentu. Pertanyaan kedua yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Mengapa saya memilih penduduk menurut umum dan jenis kelamin? Karena penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada gambar di sini menunjukkan bahwa angka pendudukan umurnya itu sekitar gambar kanan. Jenis kelamin itu berada pada gambar sebelah kiri yang ada di suatu daerah. Nah, mengapa saya menjawab penduduk menurut umur dan jenis kelamin? Karena yang digambar itu tidak tertera apakah ada pendidikan, apakah ada orang yang mau mencari kerja dan mau bekerja apa. Jadi saya memilih penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, pertanyaan ketiga yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Mengapa saya menjawab penduduk yang mencari kerja menurut umur? Karena di pilihannya itu hanya mencari kerja. Jadi mengapa saya memilih jawaban tersebut? Karena di gambar ini hanya umur penduduk di suatu daerah yang diperlihatkan, bukannya kerjaan apa dan jenis kelaminnya pun tidak ada pada gambar. Nah, pertanyaan keempat yaitu prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun. Misalnya data umur, ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pertanyaan tersebut benar karena prorating itu sendiri memiliki definisinya pendapatan yang diberikan secara proporsional, maka dari hitungan gaji pro itu karena perusahaan harus memberikan gaji tahunan sesuai porsi. Pada usia tidak produktif itu ada disimpulkan dari usia 15 sampai 64 tahun. Yang tidak produktif itu selebihnya yang dimana 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Nah, makanya saya memilih jawaban yang benar. Selanjutnya pertanyaan kelima. Bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Mengapa saya menjawab pembagian total prorating dengan TT atau NS? Karena prorating itu adalah tabel-tabel hasil sensus penduduk yang belum mengalami perapian, biasanya dijumpai kategori yang tak terjawab. Jika jumlah penduduk yang tergolong kategori integratif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, maka kelompok penduduk ini dapat disebarkan ke seluruh kelompok-kelompok lain dengan menggunakan teknik prorating. Teknik ini dapat dikerjakan dengan cara yang pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan suatu faktor R, jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk TT dan NS, maka saya memilih pembagian total prorating dengan TT NS. Pertanyaan ke-6 yaitu berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Mengapa saya memilih ketiganya benar? Karena beberapa variabel demografi yang penting termasuk dalam penduduk, usia, status perkawinan, jenis kelamin, dan lainnya karena bersifat fakta demografi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk seperti
fertilitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dan migrasi. Nah, makanya saya memilih ketiganya benar. Pertanyaan ketujuh yaitu, berikut anak ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke 2020? Dan ini adalah piramida tahun 2015 ke tahun 2020, yang dimana tingkat kelahiran laki-lakinya yaitu meningkat dilihat dari 2015 ke 2020, yaitu laki-lakinya yang berwarna merah, lalu tingkatan perempuan yang berwarna biru ini sama-sama meningkat. Jumlah usia tidak produktif laki-laki yang dimana usia tidak produktif 0,0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Nah, di sini saya jawab meningkat karena 2015 itu hampir sama atau hampir tetap. Tapi ada sebagian atau ada beberapa yang mengalami peningkatan. Sama-sama jumlah pada usia yang tidak produktif. Perempuan lansia yaitu sama meningkat pada umumnya. Ada yang tetap, ada yang sebagian yang meningkat, dan jumlah usia produktif usia 15 sampai 19 tahun. Laki-laki itu tetap karena sama dari 2005 sampai 2020. Makanya saya menjawab tingkat kelahiran laki-laki meningkat, tingkat kelahiran perempuan meningkat, jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia meningkat, jumlah usia tidak produktif perempuan lansia meningkat, jumlah usia produktif usia 15 sampai 19 laki-laki tetap. Nah, pertanyaan ke-8 yaitu, piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu rang usia produktif. Usia produktif yang dimana usia produktif itu dari 15 sampai 64. Nah, di sini soalnya menanyakan bahwa salah satu rang usia produktif apakah benar atau salah. Jawabannya salah, karena yang terbanyak itu ada di usia 5 sampai 9 tahun. Umur laki-laki sebanyak 9,2% dan untuk perempuan 8,9%. Jadi jawabannya salah karena yang paling banyak itu di usia non produktif atau tidak produktif. Pertanyaan ke-9 yaitu, pada tabel di bawah ini mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak. Nah, di sini saya memilih jawaban melihat pada jumlah penduduk menurut luas wilayah. Karena dari tabel tersebut sudah benar, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1883,33 km per kubit dan jumlah penduduknya banyak 700-an. Nah, karena tabelnya sudah benar, populasi penduduk di Goa ada sekitar 700-an dan Takalar ada 290-an sekarang. Maka lebih rendah dibandingkan Takalar karena melihat luas wilayah Goa tersebut. Pertanyaan ke-10 yaitu, bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai 2016? Nah, di sini kita lihat yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulbar, Indonesia yang tidak ada itu Maluku sampai Papua. Padahal Papua itu termasuk wilayah fluktuatif karena dia itu drastis naik turunnya. Nah, fluktuatif itu saya memilih Sulawesi Tenggara yang dimana dari 1971 sampai 1980 itu dia sebanyak 3,09 dan 1980
sampai 1990 3,66, dia itu naik turun yang sangat drastis atau bisa dibilang fluktuatif. Menurun itu saya ambil Sulawesi Tengah karena dia itu dari angka ketinggian 3,86 sampai 1,67, dan yang terendah itu saya memilih Sulsel karena dia itu tidak mencapai angka 2, yang paling tinggi 1,74 sampai 1,10, dan yang tertinggi itu saya memilih Sulawesi Tengah karena dia dari 1971 itu dia sudah tinggi, dan kategori yang meledak itu tidak ada karena di tahun ke tahun ada yang meningkat, ada juga yang menurun. Pertanyaan ke-11 yaitu jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda apa penyebab hal tersebut? Kategori ledakan yang disebabkan Sulsel terkena penyakit malaria karena daerah endemis tinggi lebih dari 5/1000, dan salah satunya ada di daerah Sulsel yang terkena seperti itu paling drastis tingkatnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.